شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Minggu kemarin terakhir yang kita bahas adalah adab at-talibul ilmi ma'a rifaqihi, adab-adab seorang penuntut ilmu bersama teman-temannya. Wa yanbaghi an yata'addab ma'a rifqatihi wa hadiri majlis asy-syekh. Beradablah dengan orang-orang yang hadir di majelis syekh tersebut. Fa inna zalika ta'addubun ma'asy-syekh. Sesungguhnya adab kita dengan orang-orang yang hadir di majelis termasuk adab kita dengan guru kita. Ketika adab kita jelek, maka orang itu akan menyalahkan guru kita. Itu teorinya. Walaupun pada dasarnya guru tidak pernah mengajarkan itu. Ya, sama sekarang yang terjadi ketika misalkan mazhab fikih itu dibenturkan. Siapa yang membenturkan? Yang di bawah-bawahnya. Ya enggak? Para imam tidak seperti itu. Maka perlu ta'adub, adab bersama orang-orang yang hadir dalam majelis. Ya. Kadang-kadang ketika kita melihat orang yang baru duduk di majelis, kita seperti agak meninggikan diri. Ya. Dan kita melihat orang yang baru hadir di majelis syekh itu sebagai orang yang sighar. Kalau bahasa Arabnya sighar tulab. Ini tolib yang masih kecil, pelajar yang masih kecil ini. Nah ini ya, jangan menggunakan ini dalam ilmu syar'i. Kalau ilmu pesantren misalkan, ilmu pendidikan formal, ilmu kampus, nah itu silahkan. Tapi kalau dalam majelis ilmi yang syar'i, ada di masjid yang syekhnya juga menjelaskan, jangan seperti itu. Karena orang awam itu yang melihat kita adabnya, itu orang awam. Ya. Orang awam tidak pernah membaca kitab. Jadi jangan samakan orang awam itu dengan orang-orang yang membaca kitab. Tapi perlihatkan kepada orang awam itu adab yang kita punya. Ya. Dan juga adab kita di dalam majelis tersebut dengan teman-teman kita membuat majelis itu lebih baik. Ya. Ketika kita duduk beradab di majelis, maka majelis itu lebih baik. Dan ilmu itu juga akan mudah untuk masuk dan untuk diserap. Ya. Wala yarfa' sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Dan janganlah ketika guru kita menjelaskan kita mengangkat suara. Ya, kita mengangkat suara. Bahasa kasar kita sibuk sendiri. Ini ya. Kalau ada yang seperti itu berarti dia belum ada belajar bab adab. Dia sibuk sendiri. Wala yadhak, dan janganlah tertawa, terlalu banyak tertawa di dalam majelis. Ya. Ini yang kita bahas minggu kemarin ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fi ikhtiyar afdalil awqati syekh fi sabri 'alal ilmi. Pembahasan tentang mencari waktu-waktu afdal yang dimiliki oleh guru kita untuk mengajar.
Wa mimma yata'akkad alla yaqra ala syekh fi hali syughli qalbi syekh. Janganlah mencari ilmu, membaca buku, meminta ilmu kepada guru kita dalam keadaan guru kita itu gundah, hatinya itu sedang tidak tenang. Ya, Imam Nawawi menjelaskan seperti ini. Kenapa? Karena syekh juga manusia, Anda bilang. Dia sama seperti kita, mempunyai rasa-rasa yang dirasakan oleh manusia normal. Para guru itu kadang-kadang mereka marah, ya. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, jangan membaca, jangan meminta ilmu kepada syekh ketika beliau dalam keadaan hatinya itu disibukkan, atau dalam keadaan dia itu sedang sedih, atau dalam keadaan dia itu sedang gembira. Ya, gembira yang berlebihan juga tidak baca. Tidak boleh kita mengambil ilmu. Ya. Waju'ihi, dalam keadaan dia itu sedang lapar. Wa atashihi, begitu juga jangan kita mengambil dalam keadaan beliau itu haus, dalam keadaan beliau ngantuk, ya. Dan keadaan-keadaan di mana dia itu sulit untuk menjelaskan ilmu tersebut. Nah, ini kita harus perhatikan, ya. Jangan kelak kita itu duduk dengan syekh, ya, duduk dengan ustadz misalkan, berjam-jam berlarut-larut, mate kawan tuh lardop 2 watt, ya, 2 watt, karena memang waktunya untuk tidur, bukan waktu untuk belajar ilmu, gitu loh, ya. Jangan kita seperti itu. Dan ini termasuk tidak ta'adub, tidak beradab dengan para guru, gitu loh, ya. Jadi carilah waktu yang paling afdol untuk mencari ilmu tersebut, sehingga ilmu itu mudah untuk didapatkan. Guru itu sedang dalam keadaan fresh menjelaskan, gitu loh, ya. Wa yamna'uhu min kamalil huduril qalb wan nasyad wa an yagtanim awqat nasyatus syekh. Maka ketika seorang guru itu bersemangat dalam mengajar, datangilah dia. Nah, ini makanya kemarin adab kan, kata Ustaz Aidil tuh, kalau ilmu itu datang seolah-olah kita itu udah sangat perlu. Kalau ilmu itu berada di sini, kadang-kadang udah sangat berharga, ya. Ketika ilmu itu hilang, baru kalau kita bicara-cari di mana lah. Ini kadang-kadang coba telitilah yang seperti itu. Ada barangnya seolah-olah tidak ada nilai berharganya. Begitu juga dalam kasus-kasus lainnya. Coba tengok orang-orang travel misalnya, ya, yang tiap hari nengok Masjidil Haram itu. Biasanya mereka meninggalkan sholat, bukan meninggalkan sholat 5 waktu, maksud, meninggalkan sholat di Masjidil Haram itulah biasa. Karena dalam pikiran mereka tuh, sok pagi baca, sok pagi baca. Ujung-ujungnya seujung-ujung waktu tidak pernah sholat di Masjidil Haram ujung-ujung. Ya, seperti itu ujung-ujungnya nanti. Maka ketika itu juga, ketika mencari ilmu, usahakan kita itu mencari waktu yang paling afdol, di mana guru tersebut bisa menjelaskan dengan baik, ya. Sama kapan nanti? Nah, dijelaskan, ya. Wa min adabihi, termasuk adab juga kata Imam An-Nawawi, wa ayyahtamil jufuwatu syekh. Seorang murid itu harus bersabar ketika misalkan guru itu menunjukkan ketegasannya. Ketegasan itu garang maksudnya, ya. Ada kadang-kadang guru itu agak dapat murid agak-agak bebel, lost dia, lost tuh lewat, ya. Tidak baca bersabar, sehingga apa namanya, keluarlah misalkan ketika mengajar itu agak dipukul santrinya, tapi di sini tidak mungkin, orang tua tidak mungkin.
Tapi mungkin bapak-bapaknya agak-agak tersinggung ketika dia itu bahasa guru tuh nimbak dia langsung. Benar tak? Ada di sini merasa tertembak. Merasa tertembak dengan perkataan aku, jangan hilang. Paham tak? Ya, jangan hilang. Coba perbaiki diri. Aku yang salah atau sebagai murid yang salah? Kan macam itu caranya. Min adabihi. Ya. Anak dulu ketika jadi santri ya, bukan gini lagi, bukan pakai perkataan lagi, ya, pakai sesuatu yang lain. Tidak usah disebut lah kalau itu, ya. Jadi ketika misalkan guru tersebut menunjukkan ketegasannya, kadang-kadang harus tegas dalam menjelaskan itu, ya. Kadang-kadang harus lembut. Makanya kataku tadi, keadaannya itu harus diperhatikan, gitu loh. Dan itu sesuai dengan ijtihad guru. Tidak mungkin semua guru itu sama, ya. Bahkan kita punya guru mempunyai watak yang berbeda-beda. Satu itu pokoknya kalau asa ada yang dengar bunyi HP, itu selesai itu, ya. Ada syekh itu yang masih memberikan rukhsah, lalah namanya gigi beri. Yang penting orang tuh toge niat untuk belajar. Ada yang seperti itu. Ada yang memang langsung ketegasannya langsung digas sekali. Maka ketika kita itu pelajar yang ingin mencari ilmu, harus bersabar ketika bertemu dengan guru-guru yang seperti itu. Gitu loh. Ya. Bertemu dengan guru yang seperti itu. Anak termasuk orang yang macam ini juga. Karena ketika anak mengajar dulu ya, kalau aku dulu ngajar tajwid berik-berik, aku muik pengaris besi sih kok. Itu aku ngajar, aku muik pengaris besi sih kok. Asa yang ku jelas dia masuk ke kepala ya, siap-siap lah tangan tuh mira kok aku pelasa pakai pengaris besi itu. Itu cara aku ngajar dulu tapi tidak ada aku pakai di sini. Ya, itu cara aku ngajar dulu karena memang di kelas guru itu mempunyai wewenang full mengkini ya. Nah, cobalah di praktek di SD, di SMP, apa yang terjadi? Penganiayaan terhadap anak gawe lah. Nah, tengok break-break gini, apa yang terjadi? Ya. Jadi ketika kita mencari ilmu, sabar dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Ya. Jangan disentil dikit lah hilang. Ya. Dagi wajahnya tah kemana-mana ya. Kata pimpinan dulu, hadza talibun dhaif. Ini pelajar lemah mentalnya. Tidak ada mental ini. Ya. Kalau pimpinan pondoknya bodoh, tidak ada mental pelajar yang seperti ini. Ya. Wa alla yasuddu dzalika an mulazamatihi. Dan jangan hilang, kata Imam Nawawi. Ketika guru kita seperti itu jangan hilang. Ya. Langsung hilang. Atau langsung mengomentari syekhnya. Syekh ini tidak sesuai tak? Menabi tidak ada macam ni tu. Engkau baru tahu Nabi dari sisi mana ya kalau syekh kata tidak ada belajar. Benar tak? Al ulama warasatul anbiya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita mendapatkan guru kita itu berselisih dengan kita langsung mencela guru kita. Tidak ada beradab. Ini. Ya. Bahkan kita langsung mengomentari guru kita itu, syekh ini tidak sesuai ke Nabi. Macam mana kau tahu tentang Nabi kecuali lewat guru kira-kira? Kenapa macam itu ke? Teori ya. Ya. Jadi jangan langsung hilang. Ya. Ataupun mengomentari perbuatan guru kita tersebut. Wa i'tiqadi kamalihi wa ta'awwal li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruha al-fasad. Ta'wilat as-sahihah. Kalaupun misal menurut penilaian kita guru kita itu salah, maka kita harus berhusnuzon kepada guru kita dan ditakwil. Takwilnya apa maksudnya? Mungkin guru kita itu niatnya macam ini, macam ini, macam ini. Mungkin ulama berpendapat seperti itu tuh niatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tengok Adab Nawawi.
Dan ini juga dipakai ketika kita misalkan berbeda satu dengan yang lain. Ta'awal. Ya. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti ini? Coba cari sebabnya. Lah diulang boleh, oh. Kemarin diulang perasaan aku. Benar tak? Menggita kenang malam minggu itu diulang. Usaidil pun menyebutkan sesuatu yang sama. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara guru, imam, ulama, coba cari sebab mengapa mereka menyebutkan seperti ini. Ya. Jangan ketika kita dapat tab, kita cuma dapat ujung apa? Usulnya kita tidak tahu. Kemudian ketika kita mendapatkan ujung ini langsung kita komentari. Ya. Maka ketika kita mendapatkan guru kita itu tidak sesuai perbuatan guru ini, ta'awal, berhusnuzonlah dengan perbuatan itu. Gitu loh. Dikarenakan seorang guru itu tidak akan berbuat sesuatu kecuali dia itu sudah berijtihad belakangnya. Ya. Sudah berijtihad di belakangnya. Ya. Ketika santri dulu ya, anak pernah disuruh syekh itu, disuruh Pak Kiai itu nyiram lapang bal pakai mer. Bayanglah. Terbayang enggak macam mana nyiram? Nyiram lapang bal besar itu pakai ember. Bukan nggak pakai ini, pakai ember. Jadi ngambil air di keran, hiram boleh. Ngambil air boleh, hiram boleh. Selapang bal itu. Ya. Apakah ketika itu langsung Pak Kiai saya tidak sesuai ya, tidak nyuruh aku macam ini? Apakah itu termasuk adab kira-kira? Tidak deh. Biar ke astagfirullahalazim nuai letai. Ya sudah kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh guru kita itu kita kerjakan. Ya, itu kalau santri. Ya, dan itu memang yang aku rasakan seperti itu, gitu loh. Ya. Jadi nyiramlah. Ya, sampai datang perintah kedua ya. Lah jam 11 dak cihudai lah nyiram lapang batu. Oh dak cihudai wah barang pakai mer. Pak Kiai liwat pulik pakai utoh. Lah pulang. Baru pulang ketika itu. Ya. Dan ini adab. Gitu loh. Adab terhadap guru seperti itu, ya. Dan tidak banyak orang yang seperti ini. Terutama di majelis-majelis yang umum. Kalau di pondok pesantren memang, ya, karena memang pondok pesantren itu sudah mempunyai wibawanya, ada wibawanya. Tapi kalau di tempat umum, tidak ada banyak yang seperti itu. Terutama kita ini sedang posisinya di tempat umum, ya, tidak banyak itu dalam menghargai gurunya, ya. Kemudian ketika misalkan guru itu memarahi kita, boleh ya, dimarahi dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita kerjakan, ya, maka mulailah kita sebagai murid itu yang meminta maaf, walaupun kita itu ngerasa tidak ada salah, ya. Mulailah kita itu sebagai murid yang meminta maaf, ya. Wa azhara anna zanban lahu wal atubu alaihi. Kemudian kita bertanggung jawab. Kita datang dengan guru kita, insyaallah aku bertanggung jawab dan aku akan merubah ini semua. Nah itu, ya. Maka kata Imam Nawawi, ketika misalkan guru kita memarahi kita, kita yang minta maaf. Ya. Kemudian dan kita akan bertanggung jawab atas kesalahan kita. Wa dzalika anfa'alahu fid dunya wal akhirah wa atqa liqalbi syekhin lahu. Maka itu lebih bermanfaat di dunianya ketika dia membawa ilmu tersebut, dan di akhirat ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atqa liqalbi syekhihi, dan juga itu bisa menjaga hati syekh kita. Jangan sampai syekh itu nengok kita langok, aduh lah beri ini pulih, aduh lah beri ini pulih. Ya, cobalah kita dapat murid bebal minta ampun, pasti ada di kepala itu lah beri ini pulih. Kita pun ngajar renyek ngajar, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita itu mendapatkan
break yang baik, insya Allah seorang guru itu akan mengajarkan dengan kemampuan terbaik dia di break kalau perlu, ya. Jadi seperti itu. Maka kita juga harus menjaga hati seorang guru, ya, karena guru itu juga mempunyai qalbun, ya. Wa qad qalu man lam yasbir ala zillati ta'lim baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Barang siapa yang tidak mau bersabar dalam menuntut ilmu itu nak sabar. Bahkan kadang-kadang kita dihinakan oleh orang lain ketika kita menuntut ilmu, ya. Kita menuntut ilmu itu kadang-kadang dihinakan orang lain. Jalan kaki nateng guru itu tadi, siang-siang pulang malam di jalan lame. Kadang-kadang kawan-kawan kita yang tidak ada seperti itu menertawakan, merendahkan kita. Oh, lah ini ya, ada ejekan-ejekan seperti itu. Tapi ejekan-ejekan seperti itulah yang harus kita itu bersabar terhadapnya, kata para ulama. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak sabar dengan ejekan-ejekan itu, ya, maka kita akan merasakan kebodohan, hinanya menjadi orang bodoh selama hidup kita. Bodoh itu hina, ya. Bodoh itu hina. Tengok be, orang banyak duit tapi bodoh macam mana? Tetap hina dia. Dia tidak pacak menjaga duit dia ini, ya. Tetap hina dia. Atau dia menggunakan uangnya ini dalam keadaan murka Allah itu dekat dengan dia. Nah, itu na'udzubillah. Tapi ketika orang itu ilmunya di sini, insya Allah dia itu tegak kepala, ya. Makanya kemarin ada yang nge-share foto, ya, seorang ustadz LCMA berjual pakai gerobak. Dia malu karena dia merasa ilmunya itu di sini, ya, ilmu di sini. Dia tidak merasa malu dengan itu, dan dia merasa bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat dia dengan itu, ya. Jadi seperti itu. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzatil akhirah wad dunya. Barang siapa yang mampu bersabar di atas ini semuanya dalam belajar tersebut, maka insya Allah Allah itu akan mengangkat dia izzah. Dia itu mempunyai keagungan sendiri, ya, di dunia dan juga di akhirat. Wa qala Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini kemarin kan yang dijelaskan, talib paling, sahabat paling muda yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan meriwayatkan sebelum umur baligh, ya. Kita umur baligh di mana, ya, lokasi, ya, ya, Allahu a'lam di mana kita. Sebelum balik itu di mana kita tidak tahu di mana kita ini, ya. Ibnu Abbas pernah menyebutkan, zalultu taliban wa azaztu matluban. Ketika aku mencari ilmu ini, aku seperti orang hina, kata Ibnu Abbas. Kehane kehini karena dia mencari. Ketika itu dia nyari, ya. Dan ketika aku menjadi guru, aku seperti kebalikannya, ya. Bukan diagungkan, bahasa lain nih terjemahnya. Aku merasa dimuliakan, itu lebih baik terjemah, ya. Dimuliakan ketika dia itu dicari orang, merasa dimuliakan, ya. Jadi ini perkataannya Ibnu Abbas, ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, faslun fi al-hirs alal ilm. Hirs alal ilm artinya kita itu berusaha betul-betul bagaimana kita itu bisa mendapatkan ilmu tersebut. Wa ayakuna harisan 'ala ta'lim wa la yaqna' bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir. Janganlah orang itu merasa puas dengan ilmu yang sedikit, kata Imam Nawawi. Pulih, ya. Tengok, lah diulang pulih. Hame posisi, ya. Ya. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sedikit. Kalau kita itu sudah merasa puas dengan ilmu sedikit, cobalah tule-tule kitab di belakang tuh.
Ditule-tule kitab itu. Ya. Agak ditule lah, sedikit gitu loh. Ya. Itu pun baru berapa ulama yang nulis. Jangan pernah kita itu merasa puas dengan ilmu yang sedikit itu. Ya, apalagi ketika kita sudah merasa menjadi syekh. Paham? Ini. Ya. Bukan berarti kita itu dilarang untuk mengajarkan ilmu kepada yang di bawah kita. Bukan berarti seperti itu. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa-apa yang kalian dengar tentangku walaupun hanya satu ayat. Ya. Sampaikan ilmu tersebut kalau memang kita itu memang sudah menguasainya. Ya, ilmu tajwid baik dia, bacaan Al-Qur'an alif ba ta baik dia, silahkan ajarkan. Gitu loh. Ya. Tapi jangan kelak ketika kita itu baru punya ilmu sedikit bab salat, baru liwat bab salat ini lanang ngejelas bab haji. Kan kawan. Paham enggak? Bab haji gigi pelongok kata orang, lagi peneng kepala. Memahami bab haji. Ya. Bahkan kawan-kawan kita ditanya paham enggak? Haram, oh haram deh ini. Ya. Jadi jangan pernah kita itu puas dengan sesuatu yang sedikit. Ya. Wala yuhammil nafsahu ma la yutik. Begitu juga kalau kita tidak mampu membawa sesuatu yang banyak, jangan dipaksa. Paham enggak maksudnya? Ngapa kita belajar itu cuma sejam? Sejam ya, itu waktu maghrib. Sedikit baik. Yang penting sedikit itu masuk. Coba bela yang mau kajian misalkan 5 jam sebulan sekali. 5 jam itu ketika datang rumah ada tak yang nyangkut dah? Kira-kira yang duduk 5 jam tadi. Ada tak? Ya. Coba bandingkan, bukan berarti menjelek-jelekkan, no. Bandingkan coba. Kita ikut kajian yang sebulan sekali 5 jam langsung. Pagi pulang sore. Pas pulang ke rumah tuh coba ingat-ingat apa yang ku dapat tadi yuk. Nah, coba ingat-ingat. Dengan kita itu duduk sebentar, ya, dengan kemampuan yang kita punya, kemudian kita lakukan itu secara rutin, bedakan hasilnya. Ya. Jadi ketika kita tidak mampu, jangan dimasukkan terus. Makanya para ulama itu menyebutkan man ta'allama ilma jumlatan. Barang siapa yang ingin belajar ilmu nak cepat, aku nak habis nih, cepat nak habis. Zahaba jumlatan. Niscaya ilmu yang lama itu akan hilang. Makanya berik-berik sekarang ini kita paksa banyak murojaahnya, ngapain? Jangan sampai hafalan baru masuk, hafalan lama lenyap. Jangan sampai pelajaran baru kelak ngerasa kami habis 3 kitab, ngomong keluar habis 3 kitab di kepala itu tak ada. Yang nauzubillah ini. Ya. Nauzubillah macam ini. Kita kan gelem macam itu, okay? Kami ini habis berapa kitab? Kitab-kitab ini yang udah kami baca. Nah, menjelaskan kawan tuh paling keningen pokok. Ngapain? Karena ketika menjelaskan tuh agak tinggi dikit gaya. Paham ya? Jadi jangan seperti itu. Kita tuh tidak mampu membawa sesuatu yang besar ilmu itu langsung dipelajari semuanya. Ya. Walaupun ada orang yang Allah berikan kemampuannya mampu untuk mendapatkan yang banyak. Syafi'i, imam, menghafal kitab Muwatta 3 hari. Ya, 3 hari menghafal kitab Muwatta. Coba cari kitab Muwatta di situ. Fikih Imam Malik. Ya, fikih Imam Malik tetapi ditulis dalam bentuk hadis. Kitab Muwatta. 3 hari hafal. Kita maco kitab Muwatta, enggak usah dihafal we. Maco we. 3 hari. Astagfirullahalazim, aku enggak tahu lagi iso lah macam mana ya. Ya. Ada orang-orang itu memang Allah berikan kemampuan seperti itu. Jangan kelak kita menyebutkan mustahil Syafi'i ini ngapal macam itu. Itu masyhur riwayat dari Syafi'i. Ya. Dan ketika kita tidak mampu, kita jangan langsung nyebut mustahil. Ya. Karena itu memang mungkin untuk dilakukan. Apalagi mereka-mereka yang Allah berikan taufik. Taufik itu apa? Kemudahan. Ya. Maka Imam Nawawi menyebutkan jangan
nak belajar semuanya, ya. Tapi belajarlah sesuatu yang kita mampu untuk kita ambil, terutama untuk kita amalkan dulu, ya. Jangan sampai apa yang kita dapat itu hilang, kemudian yang baru pun tidak deh nyangkut-nyangkut. Kemudian wa idza jaa ila majlis syekh falam yajidhu intadharahu. Kalau kita datang ke majelis syekh dan kita mendapatkan syekh itu tidak de, maka tunggulah dia. Walazama babahu, dan tunggulah di pintunya, ya. Wala yufawwid wazifatahu illa ayakhafa karahatu syekh lidzalik. Dan janganlah dia itu melalaikan tugasnya. Tugas itu maksudnya minimal ketika misalkan kita belajar, guru kita belum ada, bacalah dulu apa yang dipelajari sebelumnya. Nah, itu maksud Imam An-Nawawi, ya. Wa in wajada asy-syekh naiman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'zin alaihi. Dan ketika kita mendapatkan guru kita itu dalam keadaan sibuk ketika kita nak belajar, ataupun misalkan guru kita itu dalam keadaan melakukan sesuatu yang lain, janganlah kita itu minta izin. Syekh, yuk belajar, macam itu kira-kira, ya. Itu termasuk tidak beradab menurut Imam An-Nawawi. Bal yasbir ala istiqadhihi. Dan kalaupun kita mendapatkan guru kita sedang tidur, maka sabarlah sampai guru itu bangun. Au faraghihi au yansarif wa sabr aula kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita menunggu guru tersebut sampai beliau datang, ya. Itu termasuk adab. Walaupun kalau kita bertanya dengan syekh itu tidak ada haram, paham ya? Ini maksudnya adab. Ada termasuk adab seperti ini, ya. Tapi kalau kita bertanya tidak masalah, paham ya? Seperti Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya. Umar bin Khattab dengan Rasulullah afdal Rasulullah. Tapi ketika itu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang mentakhir salat Isya. Salat Isya ditakhir Rasulullah SAW. Umar belum tahu ilmunya. Wahai Rasulullah, bini-bini kami lah tidur baik nih. Nah, anak-anak kami dan istri-istri kami sudah tidur di rumah. Kapan kita akan melakukan salat Isya? Kata Umar bin Khattab. Bertanya. Jangan kalau nyebut Umar nih berarti tidak berakhlak berarti udah, ya. Itulah akhlak beliau bertanya tentang sesuatu yang mungkin menurut Umar itu salah. Maka dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi afdolnya kalau dalam seperti ini, dalam keadaan seperti ini, maka menunggu itu lebih afdol, kata Imam An-Nawawi. Ketika guru kita dalam keadaan sibuk ataupun tertidur dan hal-hal yang lainnya. Wa yanbaghi an ya'khudh nafsahu bil ijtihad fi tahsil fi waqtil faraq wan nashad wa quwwatil badan wa bahanatul hatir wa qillatul syaghilat qabla awarid al-batalah. Ketika kita mempunyai waktu kosong, maka seorang pelajar itu harus menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelum waktu kosong itu Allah ambil, ya. Dan kalau misalkan kita tidak pernah mengosongkan waktu itu, tidak akan pernah Allah berikan waktu kosong itu sendiri. Paham tak? Kalau kita tidak ada berusaha mengosongkan waktu untuk ilmu, tidak akan Allah kasih waktu itu sama sekali. Pasti ada baik sibuk. Nak ini, nak itu, nak ini, nak itu. Ada baik. Gitu loh.
Ya, maka kosongkan waktu itu minimal untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala selain 5 waktu kita. Ya. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata, "Tafaqahu qabla an tasawwadu." Sebelum kalian itu menjadi pemimpin, coba belajar dulu. Ya. Umar bin Khattab nih nyebut. Sebelum kalian itu menjadi pemimpin, coba belajar dulu. Oh, ya kan pemilu nih, para pemimpin. Belajar dulu nih. Ya. Belajar dulu sebelum menjadi pemimpin, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ketika kalian itu sudah jadi pemimpin, tak ada lagi waktu untuk kalian belajar. Itu maksudnya Umar bin Khattab itu. Ya. Maknahu ijtahadu fi kamali ahliyatikum. Maksudnya apa? Sebelum waktu kosong kita itu diambil Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu tersebut, ya. Fa innakum idza sirtum sadah mutabawwi'in amti'atakum min at-ta'allum. Ketika kalian itu sudah disibukkan dengan memimpin tersebut, maka waktu untuk belajar pun sulit pasti. Ya, pasti sulit. Ada yang baik gawe. Ini itu sulit untuk belajar. Kalaupun kita belajar yang umum-umum baik. Tidak pacak kita itu belajar seperti santri. Benar? Tidak pacak. Kita cuma belajar itu yang umum-umum baik. Karena kita pun memberikan waktu kita cuman sedikit untuk belajar, ya. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i juga pernah menyebutkan, tafaqqah qabla an tar'as fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Tafaqquh artinya belajarlah, fahami agama ini sebelum kalian itu memimpin. Memimpin di sini maksudnya minimal keluarga. Karena keluarga itu kita yang memimpin. Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah berkeluarga, waktu belajar berkurang. Ngapain? Karena ada waktu mencari nafkah. Makanya dulu kawan-kawan itu bertanya, ngapain kada cek kawin-kawin? Dak cek belajar kami menkawin, buat kue, berjual ke hanega ini. Habile datang syekh. Ujung-ujung datang syekh itu tidur lalete. Pagi-pagi berjual buat kue. Ya. Dan untuk mencari nafkah untuk istri kita, gitu loh. Makanya Imam Nawawi lebih memilih ilmu, ya. Dan itulah banyak ngape mahasiswa tuh kawin tuai, nah itulah, ya. Karena mereka itu mencari ilmu terlebih dahulu, baru mencari nafkah, ya. Adapun kalau misalkan mampu untuk digabungkan, silahkan kalau mampu, tapi jangan disamakan, ya. Karena kemampuan kita mungkin lebih dari kemampuan kawan-kawan kita yang lain. Ya. Kayak Imam Syafi'i menyebutkan apa? Belajarlah kalian sebelum kalian itu memimpin. Minimal memimpin keluarga. Karena ketika sudah memimpin keluarga, ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian faslun fi tabkir fil qiraah, menyegerakan untuk membaca. Wayambari ay yubakkir bi qiraatihi ala syekh awalun nahar li hadisin Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dianjurkan untuk membaca di awal waktu pagi. Kita pagi begawe, jadi usan gila ikut ini. Oh, jangan sampai kalau kita udah ikut ini dah ikut ben begawe lah boleh ujung-ujung kan macam itu, ya. Ketika pagi hari kita bekerja, ya sudah bekerja. Tapi Imam Nawawi menyebutkan untuk pelajar-pelajar yang khusus, untuk santri ini, ya, belajarlah di waktu pagi. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umat-umatku di waktu pagi. Maka coba tanya beri-beri, habile waktu ngapal paling cepat pasti pagi, ya pasti pagi.
terutama waktu-waktu subuh, sebelum subuh, ya. Itu waktu-waktu yang paling mudah untuk belajar. Bahkan kita dulu sebelum ujian itu tidak pernah belajar siang hari, pasti belajar itu sebelum subuh, ya. Bahkan anak sendiri cara belajarku dulu, ya, satu buku ini kuringkas jadi satu kertas. Sehari sebelum masuk ke ruang ujian itu bangun subuh baru dibaca kertas itu tadi, ya. Karena waktu subuh itulah ilmu itu akan mudah untuk masuk, ya. Wa yanbaghi ayyuhafiz ala qiraatihi mahfuz, dan dianjurkan untuk menghafal apa yang sudah dia pelajari. Nah, ini ya. Men bapak-bapak ini kayak kecet harap di ini nih. Harapan kecil. Karena buku kan pulpen kita ada. Pengen ngapalah lebih kali ya. Ya. Wa yanbaghi alla yu'athir bi nubuwatihi ghairihi. Ketika misalkan syekh itu menyuruh sesuatu, jangan berhurung-hurung. Kata Imam Nawawi, fa idzal itharu bil qarbil makruh, sesungguhnya saling mendorong-dorong dalam hal kebaikan makruh. Azan kalah. Nah, hati-hati ini. Kata Imam Nawawi makruh yang seperti ini. Ya, kena beliau, hati-hati, jangan hilang sebagi. Ya, bi khilafil ithar bi mahdzuzin nafsi. Berbeda ketika kita itu mempersilahkan orang lain dalam hal-hal yang nafsu. Nafsu itu apa? Makan. Ini mana ada pemakan deras. HP lo datang lo habis pokoknya. Tapi mendihurasan, urung-urung. La haula wala quwata illa. Apa yang kata Imam Nawawi? Makruh yang seperti ini. Coba dibalik. Kalau dalam bab azan top kita lo membaca. Dalam bab makanan ngulur-hurul orang tuh. Macam itu membaca. Ya. Tapi kita tengok nih kita terbalik terus kadang-kadang. Ya. Terbalik. Astaghfirullahalazim. Fa in ra'a syekh li maslahatil ithar fi ba'dil awqat li ma'na syar'i fa asyara alaihi bidzalika wa imtathal amrihi. Dan kalau syekh itu mendahulukan yang lain daripada kita dikarenakan ijtihad syekh, maka nurut baik. Paham tak? Jangan kalau kita mikir syekh ini nunjuk hane terus sebile direk kenapa dah? Paham tak? Paham nih maksudnya? Karena ketika guru itu menunjuk si fulan dulu, dia itu ada ijtihad di dalam apa maksudnya? Ya, aku jelas laku sendiri misalnya. Ketika misalkan ku nunjuk orang-orang yang agak bagus bacaan supaya membaca terlebih dahulu, yang lain tuh maksud aku denger macam mana baca. Paham tak? Bukan berarti ketika kita itu nyuruh orang tersebut yang ndak ada maco tuh kahanaik ke sini ini ya arah jarum jam dah nggak jelas ya. Pas ndak ada dapat maco udah ada maco boleh hari ini. Itu kadang-kadang ya. Jadi ketika misalkan guru kita itu menunjuk orang lain ya, dikarenakan ada maslahat, sudah ikuti saja. Tidak usah banyak apa namanya? Banyak iklan maksudku. Nah, itulah ya. Wa mimma yajibu alaihi wa ta'akkada al-wasiyatu bihi alla yahsudu ahadan min rifqatihi. Ketika belajar juga ada kawan kita yang lebih pintar, jangan hasad. Jangan iri kan kawan. Karena kemampuan itu beda. Ada yang deres nangkep, ada yang ndak, ada yang loading lame, ada yang Pentium 4, ada yang agi apa namanya? Belum ada hampai, ya. Berbeda kemampuan orang-orang itu. Maka jangan pernah kita hasad. Hasad tuh cepat UGD dengan kepala. Coba agak lama lah sebegini misalkan. Jangan dihumpah kawan itu. Ya. Jangan disumpah kawan itu supaya tidak ada apa lagi lah. Jadi jangan hasad kata Imam Nawawi. Ya.
ala fadilatin razaqahullahul karimu iyyaha wa alla yu'jib bima hasalahu. Kebalikannya, yang mempunyai kemampuan lebih jangan ngeyeye. Kamu ngeyeye ini paham enggak maksudku? Jangan ya ta'ajab, ujub, bahasa modern. Bahasa masyhurnya itu ujub. Ujub itu arti berbangga diri. Kita itu berbangga diri dengan apa yang sudah kita punya. Gitu loh ya. Nah, itu na'udzubillah itu. Ketika misalkan kita sudah habis 1 kitab, 2 kitab, kita ujub. Ujub ini tidak boleh. Bahkan ujub ini yang menghilangkan barakatul ilmi itu sendiri. Gitu loh, ya. Apalagi misalkan kita ujub dikarenakan kita punya majelis yang lain ndak deh, ujub, nauzubillah, ya, nauzubillah. Jadi Imam Nawawi menyebutkan jangan ujub ketika kita itu mempunyai ilmu, dan jangan iri ketika kita belum mempunyai ilmu tersebut kepada yang sudah punya, ya. Wa ayyudzakir nafsahu annahu lam yuhassil ma hasalahu bihaulihi wa quwwatihi innama huwa fadlun minallahi ta'ala. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapai aku belum ada paham dalam bab ini, ya, mungkin belum tepat waktu. Kalaupun kita paham mungkin akan ada mudarat, ya. Makanya Ahmad gelap nanya bab jihad misalkan, lo masuk bab jihad, bab salat dulu, ya. Bahaya menlah masuk bab jihad itu. Ngapain pondasi awal lo madela nak bab jihad? Bahaya. Takut halabom lah. Itu yang udah kawa. Ya. Jadi apa namanya? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa lo made paham? Ya. Fala yanbaghi ay yu'jib bi syai'in lam yakhtari'uhu. Maka jangan pernah seseorang itu ujub dengan apa yang mereka dapatkan, dan jangan juga iri, hasad dengan orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu tersebut, ya. Apakah dosa itu menghambat kita untuk menghambat kita ilmu itu cepat sampai kita? Bisa. Bisa. Ilmu itu selain kemampuan, ya, ilmu itu juga bisa macet, tidak mau masuk ke dalam orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perkataan Imam Syafi'i, ya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah berikan kepada orang-orang ahlul maksiat, ya. Lamai menjelaskan ilmu Allah kepada ahlul maksiat tu lamai, nak 2, 3 kali, 4 kali ngajar, ya. Jadi seperti itu. Bahkan dalam bab-bab yang mungkin sepele, bab solat be, ngajar orang yang ahli maksiat bab solat, tidak ada mudah ngajar. Nak 2, 3, 4 kali dijelaskan baru, oh dia tu paham, oh tu lamai, ya. Kenapa? Karena itu tadi kata Imam Syafi'i, ya. Cahaya ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai sini. Insyaallah besok kita lanjutkan pembahasan di kitab Bulughul Maram, ya. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.